tesis. Kemudian juga beliau trainer, mentor di HR Asia Singapura, ya, De Bono Singapura, dan beliau ahli di bidang etos kerja Indonesia. Ya. Kali ini beliau akan membawakan materi tentang manajerial versus leadership. Saya hantarkan sedikit izin Bapak. Nah, di sesi kedua ini, nah kalau kita bicara tentang manajerial, ya maka tentu pelakunya kita sebut manajer, ya. Nah, para manajer adalah manusia-manusia super, ya, pandai mengelola sesuatu lebih daripada yang lain tentunya, ya, dan manajer berkontribusi sebagai salah satu penentu keberhasilan dan suksesnya perusahaan. Orang-orang istimewa ini yang kita sebut pemimpin tadi dengan segala style kepemimpinannya akan membawa organisasi yang dipimpinnya tentunya. Nah, oleh karena itu kepemimpinan merupakan kunci dari manajemen. Nah, bagaimana keterhubungannya antara manajemen versus leadership, ya? Manajemen dengan leadership juga dengan kompetensi yang tadi sudah diulas oleh Pak Awi. Nah, ini menarik tentunya, ya. Nah, materi akan kita dengarkan bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat Mufti, ya, dan kepada Pak Hidayat waktunya juga tetap sama, 55 menit untuk paparan dan 15 menit nanti kita diskusi. Gitu. Silahkan kepada Pak Hidayat Mufti, waktunya. Baik, terima kasih Bu Elis dan Pak Niki dan rekan-rekan semua. Saat ini saya ingin membawakan satu pembahasan lebih kepada tinjauan kita semua sebenarnya sudah sering mengalami, ya, tapi entah sadar atau tidak, entah kita sebagai penonton atau kita sebagai pelaku dari yang akan saya bahas ini, ya. Tadi di awal Pak Dwi sudah bicara soal kompetensi, dan memang ini sebenarnya ada keterhubungan dengan kompetensi itu sendiri, ya. Jadi di sini saya akan bahas mengenai manajerial, ya, itu yang dikerjakan oleh seseorang, kita sebut aja sebagai pimpinan, ya, seorang pimpinan itu banyak yang salah kaprah atau tidak tahu kapan dia berperan sebagai pimpinan, sebagai manajer, kapan dia bertindak sebagai leader, ya. Nah, ini saya banyak melihat atau menemukan di orang-orang yang bicara tentang leadership, ya. Ini juga pembahasan ini sebenarnya terus terang dalam 3-4 bulan ini Pak Sorchan ada kasih banyak insight tentang leadership. Dari situ saya semakin yakin bahwa beberapa tindakan, beberapa pola pikir ada yang salah dari para pelaku, ya. Coba saya mau share untuk ini dulu, ya. Baik. Jadi begini. Kenapa ada orang-orang yang saya alokasikan saja bahwa ini terutama menimpa atau dilakukan oleh para pimpinan perusahaan, ya. Entah manajer kita, atasan kita itu entah GM kita atau direktur kita, ya, atau siapapun mereka, ya, mereka itu sebagai orang yang punya posisi, ya, sekaligus mengaku atau ya mengaku sebagai orang yang mempunyai sikap leadership dan bahkan berusaha menginfluence timnya, ya, tentang leadership ini, tapi kenyataannya mereka nggak ngerti apa-apa, ya. Maaf, saya harus bilang mereka tidak mengerti apa-apa. Karena apa? Karena salah memahami apa itu manajerial, apa itu leadership, ya. Bahkan banyak yang menganggap itu sama aja, gitu, ya. Ya, saya sering kali suka ngetes, gitu, ya. Saya tuh suka ngetes.
Coba bikin satu kalimat perintah aja. Sehari-hari Anda suka kasih perintah kepada tim, ya. Coba kalimat itu kalimat yang sama, satu kalimat ya, satu kalimat yang sama, di mana kalimat perintah itu bisa ditinjau secara manajerial, juga bisa ditinjau secara leadership, ya. Jadi mengandung leadership, manajerial dan leadership, dan itu banyak yang gagal, nggak ada yang bisa, begitu, ya. Maka saya balik, kalau dikondisikan, di challenge membuat sebuah kalimat nggak bisa, tapi kok kamu bisa tiap hari mengaku sebagai bisa melakukan fungsi manajerial, bahkan mengaku sebagai seorang leader dan menginfluence orang untuk leadership yang baik, yang bagus, begini begitu, ya. Akhirnya saya mempertanyakan, sebenarnya kamu tuh ngerti apa enggak gitu ya, ya. Ngerti apa enggak. Nah ini, jadi karena apa? Karena maknanya nggak ngerti, peran dan fungsinya juga nggak tahu, ya. Nah ini yang akan coba saya akan bahas, ya. Tujuannya apa? Memang tadinya awalnya ketika saya ingin membawakan bahasan ini, saya ingin ini diuntukkan kepada mereka yang punya posisi memimpin, ya. Tapi pada akhirnya saya berpikir juga, oh enggak, orang yang dipimpin pun harus mengenal, ya, harus tahu juga. Jadi pembahasan ini berlaku untuk semua, ya, baik mereka yang sudah punya peran sebagai pimpinan ataupun orang yang dipimpin. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya kita akan tahu bahwa yang namanya leader itu nggak mesti harus seorang pimpinan. Dia bisa juga anak buah, ya, anggota tim, tapi punya sikap leadership yang baik, ya. Oke. Coba sedikit saya mau bawa ke basicnya dulu, ya, basicnya dulu. Mas Peter itu bilang apa itu bedanya manajemen dan apa itu manajerial. Ya, jadi manajerial itu adalah adjektif dari manajemen itu sendiri, ya. Jadi kalau manajemen itu adalah prosesnya yang secara kolektif, nah manajerial itu adalah karakter sifat dari manajemen itu sendiri, ya. Nah, kata kuncinya adalah kalau manajerial itu mengarahkan, ya, mengarahkan, ya. Jadi di situ kita mengenal ada nanti dalam pengarahan itu, nah ini bahasanya sih bahasa halus ya, mengarahkan atau pengarahan. Tapi di dalamnya itu di situ pasti ada instruksi dan ada perintah, dan fokusnya pada hasil, ya. Jadi ada tiga kunci ya. Kalau manajerial itu melakukan pengarahan atau kita pahami sebagai instruksi dan perintah dan fokus pada hasil, itu manajerial. Kalau leader, ya, leader ini siapa? Itu pihak yang mempunyai legitimasi. Saya sebutnya sebagai legitimasi, ya, untuk memimpin suatu kelompok atau organisasi. Tadi saya bilang yang namanya leader itu nggak mesti harus punya jabatan struktural atau fungsional, ya. Tapi karena lihat legitimasinya dulu, ya, legitimasi ini bisa ada dua, ya, yang nature, alami, ya, memang, atau istilahnya udah bawaan orang, ya, udah bawaan orang, udah alami, atau karena dia memang dibentuk, ditempa, nurture, ya, karena pekerjaannya, karena jabatannya, karena mandatnya, karena statusnya, karena perannya di sosial atau masyarakat, ya, itu yang dimaksud dengan legitimasinya. Nah, leadership itu, ya, kalau tadi itu leader, kalau leadershipnya itu ciri khasnya adalah memberikan pengaruh, ya. Jadi bedanya kalau manajerial tadi memberikan pengarahan, mengarahkan, memberikan instruksi, memberikan perintah. Fokusnya apa? Hanya hasil, ya. Tapi kalau leadership itu memberikan pengaruh. Jadi ada dalam bahasa Indonesia ada sedikit mirip, ya, pengaruh, pengarah, begitu ya. Pengarah itu manajerial, pengaruh leadership, ya. Nah, kalau pengaruh berarti selalu men-trigger orang atau mengkondisikan orang, baik dirinya sendiri ataupun orang lain, untuk berpikir secara deduktif dan induktif, ya. Dan
fokusnya itu kepada proses dan hasil. Jadi ada dua, ya. Kalau tadi manajerial, ini harus diingat lagi, dia mengarahkan, ada instruksi, ada perintah, fokusnya hanya pada hasil. Tapi kalau leadership itu memberikan pengaruh supaya orang atau sekitar berpikir secara induktif, dan fokusnya pada proses dan hasil. Ya, itu yang sangat prinsip, ya, yang sangat prinsip. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi di sini saya coba untuk berusaha untuk membedakan, ya, apa perbedaan antara manajerial dengan leadership, ya. Tadi saya sudah jelaskan, manajerial itu mengarahkan, kalau leadership itu mempengaruhi, ya. Kemudian kalau manajerial itu memberi arah tujuan, perintah, instruksi, dan itu harus sesuai dengan aturan, ada SOP-nya, ada tata caranya, ya. Nah, tapi kalau leadership itu memberi saran dan alternatif, ya, memberi saran dan alternatif. Kalau manajerial itu mendikte, ya, dan one way, top to bottom, ya, hanya satu arah, one direction. Tapi kalau leadership dia membuka semua cakrawala alternatif dan semua kemungkinan, ya. Jadi diberikan kebebasan. Kemudian kalau manajerial itu menempatkan perintah sebagai muatan tunggal pesan. Tapi kalau leadership menempatkan perintah sebagai media kebersamaan. Ya, pernah ya Bapak Ibu mendengar atau melihat ada klip tentang bedanya manajerial dan leadership, ya. Jadi ada bedanya antara bos dengan leader, ya. Ada klip yang menarik benda atau menarik meja gitu ya. Kalau bos itu memberikan perintah, ya, sementara anak buahnya menarik meja dan dia enggak ikut menarik meja, enggak. Tapi kalau leader dia ikut menarik meja juga. Jadi bersama-sama. Nah, itu bedanya seperti itu. Ya, itu maksud dari muatan tunggal pesan itu harus dilaksanakan dan orang lain harus melaksanakan. Ya, tapi kalau leader dia sama-sama. Nah, ini dia media kebersamaan. Ya. Kemudian kalau manajerial itu mengutamakan kesamaan, keseragaman. Tapi kalau leadership mengutamakan keberagaman. Nah, ini dia. Ini ciri atau tanda yang paling fatal. Tapi terjadi, ya. Yang terjadi, ya. Coba ingat-ingat deh, Bapak Ibu semua, ketika mendengar pimpinan-pimpinan yang berbicara tentang leadership, ya, dan bandingkan dengan praktek yang mereka lakukan sendiri, ya. Misalnya begini, ada seorang pimpinan bicara soal leadership, khususnya tentang cara berkomunikasi, ya. Dia berkata begini, ayo kalau berkomunikasi yang asertif, ya, yang terbuka, ya, yang terbuka, jangan takut untuk mengungkapkan, ya, jangan takut mengungkapkan. Mari bicara bebas, ya, sampaikan. Itu teorinya, ya. Kenyataannya, ketika ada timnya yang bicara, ingat, tim itu datang dengan berbagai latar belakang, ya, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang termasuk latar belakang kesehatan mental. Ada apalah istilahnya, ada introvert, ekstrovert, pemalu atau susah bicara, termasuk masalah cacat fisik, cadel, gagap, gugup, ya, ya. Itu tim kita datang dengan berbagai latar belakang. Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin ceramah tentang leadership komunikasi? Ayo kita terbuka, ayo bicara asertif, jangan takut bicara, jangan takut mengungkapkan. Tapi ketika ada tim yang bicara kepada dia, ada orang yang ngomong muter-muter dulu, ada ya, ya, baru dia nyampe. Ada orang yang karena latar belakang budayanya harus berbahasa basi dulu, ya.
baru menyampaikan. Ada juga karena latar belakang lain-lain, dia langsung ngomong intinya, nggak pakai penjelasan. Pak, begini, dah. Nggak ada penjelasan. Ya. Artinya apa? Orang tim itu datang dengan berbagai macam latar belakang. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Orang yang dari pimpinan tidak suka dengan perbedaan tersebut. Kenapa? Karena semuanya tidak cocok dengan apa yang dia kuasai. Kamu kalau ngomong jangan muter-muter. Ya, kamu kalau ngomong jangan a i u e o gagap gugup gitu. Ya, apakah itu menunjukkan mentalitas seorang leader? Tidak. Ya. Nah, ini kejadian-kejadian ini yang mau saya ungkapkan. Ya, kenapa bisa terjadi? Iya, itu dia. Pertama mungkin cuma sekedar jargon aja gitu ya, hanya tahu teori, tapi ketika dipraktikkan belum tentu bisa ya, apalagi ya, ini berarti juga masalah konflik kepentingan ya, masalah konflik kepentingan. Nah, itulah akhirnya apa, akhirnya orang akhirnya dia sebagai pimpinan menetapkan sebuah keseragaman, tapi ngomongnya bicara soal leadership. Padahal leadership itu tidak memaksakan keseragaman, tapi keberagaman. Ya, nah di sini suka salah penempatan, salah penggunaan. Ya, sehingga apa? Nanti ini akan menjadi apa? Perbedaan penggunaan antara manajerial dan leadership ini nanti suatu ketika akan jadi masalah tersendiri ya, nanti kalau kita bahas soal strategi retensi karyawan, ini akan menjadi salah satu penyebab kenapa pekerja itu pergi atau resign. Ya, salah satunya adalah masalah manajerial dan leadership. Ya. Nah, ini akan jadi masalah. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Nah, jadi perbedaan yang sering terjadi adalah kira-kira akan seperti ini. Jadi terutama yang paling terakhir adalah keseragaman dan keberagaman. Ya. Kemudian ada satu lagi yang tidak saya tulis adalah sikap, saya menyebutnya sebagai first person. Ya, sebagai first person. Artinya begini, ketika dia bicara leadership, itu hanya berlaku buat orang lain, buat timnya, tapi tidak berlaku buat dia. Sama seperti yang saya jelaskan, ya, bicara asertif, berperilaku begini, begitu, ya, bertindak bertanggung jawab, berkata sopan, berkata santun, bersikap terbuka, itu, tapi dia adalah pemahaman yang saya sebut sebagai first person. Artinya itu hanya berlaku dari timnya hanya kepada dia. Jadi timnya harus sopan, harus santun, bicara yang teratur, terstruktur, gitu ya, yang rapi. Itu kalau kepada dia. Tapi dia kepada yang lain nggak perlu, ya nggak perlu, ya nggak perlu. Nah itu kesalahannya, ya. Ya. Jadi manajerial itu akhirnya apa? Akhirnya kalau manajerial itu akan menghasilkan kecakapan administrasi. Itu pasti nggak akan jauh itu. Ya, kecakapan administrasi dan teman-temannya itu sekitarnya itu manajerial. Ya, tapi kalau leadership selalu menghasilkan shortcut, fresh idea, agile kalau bahasa sekarang, ya, dan itu akan membuka challenge-challenge baru. Ya, itu kalau leadership sikapnya. Ya, kemudian kalau manajerial itu mengutamakan atau mencari kendali, ya, dan otoritas. Tapi kalau leadership itu tidak seperti itu, ya. Dia apa? Dia mengandalkan kepercayaan dan hasil yang terbaik. Ya. Nah, kemudian kalau manajerial itu fokus pada how dan when. Ya. Nah, ini udah kita pernah bahas ya, apa itu 5W dan 1H, ya. Nah, kalau manajerial itu fokusnya pada how dan when. Tapi kalau leadership
akan fokus pada what and why. Ya. Kalau manajerial menciptakan strategi, tapi kalau leadership itu menghadirkan alternatif dari strategi itu sendiri. Ya. Nah, yang terakhir adalah manajerial membentuk bawahan atau subordinat. Tapi kalau leadership membentuk follower, ya, membentuk follower. Nah, jadi ini perbedaannya, ya, perbedaan. Dan kalau leadership itu sekali lagi saya ulangi tidak melulu, ya, tidak melulu dia harus punya posisi sebagai orang yang di atas, ya. Bisa saja dia adalah bawahan, tapi bisa memanage, bisa memimpin timnya, mengkondisikan timnya. Tentu tetap butuh otoritas, ya. Otoritas dari mana? Dari manajerial. Jadi sebenarnya manajerial dan leadership itu saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Itu adalah kata kunci. Manajerial dan leadership saling membutuhkan, atau tidak sama sekali. Ya, ini untuk kondisi-kondisi tertentu yang kritis, ya. Kalau nggak bisa mengimbangi antara manajerial dan leadership, jangan pakai leadership. Tetap bertahan di manajerial. Wah, kok begitu, Pak? Iya. Saya selalu bilang begini. Dari semua pilihan buruk, ambillah pilihan yang terbaik. Terbaik di antara yang terburuk gitu ya. Daripada nggak ngambil apa-apa, ya kan? Keputusan terburuk adalah tidak membuat keputusan. Begitu. Ya. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan kompetensi, ya, ini juga banyak yang tidak konsisten. Coba ingat-ingat lagi yang terjadi di tempat kerja kita. Seorang GM atau seorang direktur lah, pimpinan tertinggi, ya, mengharapkan manajernya punya sikap leadership yang baik. Ya, tapi apa yang terjadi? Nggak konsisten. Nggak konsistennya di mana? Coba telusuri dari pertama, dari awal. Ketika si manajer itu direkrut, benar nggak ada unsur kompetensi leadership yang dipersyaratkan? Maksud saya bukan cuma sekedar ditulis di iklan lowongan kerja, oh, bisa ini, bisa itu, ya, apa sikap begini, bukan gitu, ya. Tapi benar nggak? Mulai dari tes psikotesnya, interviewnya, ya, dan probation time-nya, ya. Pada masa probationnya itu benar nggak ada assessment tentang kompetensi leadership, ya. Boro-boro ada, kadang-kadang probation aja nggak ada tes apa-apa, nggak ada, pokoknya berjalan lewat 3 bulan begitu ya. Kebanyakan kan begitu, ya. Itu parah sekali, ya. Nah, di awal rekrut tidak ada perhatian tentang kompetensi leadership, tapi ketika udah join dituntut. Kira-kira fair nggak? Ya, nggak fair. Itu belum lagi terlepas dari soal si atasannya punya sikap yang seperti tadi saya sampaikan, tidak bisa tidak mempunyai keseimbangan antara manajerial dengan leadership. Ya. Yang paling parah adalah salah penggunaan. Ya. Katanya leadership, tapi sebenarnya manajerial. Dia menggunakan manajerial, padahal itu leadership. Jadi terbalik-balik. Nah, itu yang lebih parah lagi. Ya. Nah, kalau memang ini adalah kompetensi, berarti itu harus didefinisikan dari awal ketika membuat job requirement. Tadi juga kita bahas dari pertanyaannya Pak Dedi ya, kalau nggak salah ya, yang tentang orang di site ya, ya itu harus dideskripsikan dulu dalam job requirement-nya itu. Ada nggak kompetensi yang managerial dan leadership-nya? Ya. Nah, kalau memang ada, oke, siapkan. Jadi maksud saya begini, ini membuat pimpinan, ya, buat Anda para pimpinan, jangan menuntut leadership terlalu membabi buta. Sementara ketika merekrut tidak
memasukkan unsur itu. Kedua, ketika berinteraksi, ya salah kaprah pelaksanaannya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, first person, ya hanya berlaku buat orang lain, buat dia enggak, gitu. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, jangan seperti kejadian seperti itu. Ya. Nah, jadi leadership dan manajer itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya diperlukan. Ya, nah, kenapa? Karena masing-masing punya fungsi dan punya karakter. Ya, nah, itu sangat diperlukan oleh perusahaan, oleh organisasi. Ya, cuma persoalannya adalah itu. Intinya dari pembahasan ini saya ingin mau sampaikan, mau mengingatkan bahwa hati-hati, ya, apalagi kalau mengaku-ngaku aku seorang leader, gitu ya. Aku seorang leader. Ingat, sama aja lah kayak beginilah. Aku orang yang rajin sholat, gitu ya. Tapi orang lihat, kok dia sholatnya nggak benar, gitu ya, nggak tiap saat. Kan orang mulai bertanya-tanya itu, ya. Katanya berkomunikasi yang baik, tapi kok dia marah-marah, gitu ya. Kok dia nyindir-nyindir, ya. Apa itu seorang leader, ya? Kok begitu katanya? Oh ya, saya mau sampaikan, ya. Setiap orang itu tadi kan ada yang nature, ada leadership itu legitimasinya ada yang karena memang nature atau karena nurture, ya. Jadi setiap kita itu, terutama para pimpinan nih, harus paham, ya, harus paham bahwa setiap orang, terutama timnya, ya, anggota timnya, bahwa mereka itu sudah punya sikap mental leadership. Seberapapun rendahnya, seberapapun buruknya kalau menurut penilaian si pimpinan. Artinya apa? Orang lain itu nggak mungkin nggak punya sikap mental leadership, walaupun ukurannya kecil. Ya, nah ini terima kasih dari Pak Sorchan menjelaskan hal ini. Mungkin teman-teman sering dikirimi pembahasan leadership dari Pak Sorchan, ya. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa setiap orang itu punya potensi, entah itu karena nature atau karena nurture, ya. Walaupun kecil, jangan pernah diabaikan, ya. Jangan pernah diabaikan. Nah, jadi ketika kita punya tim baru atau tim lama, kita melihat orang lain, tim kita, itu jangan pernah menganggap dalam pikiran kita, oh dia nggak punya leadership. Jangan. Itu fatal. Kalau ada pimpinan yang bersikap, berpikir kayak begitu, otomatis artinya saat itu juga dia menyatakan bahwa dialah sebenarnya yang nggak punya sikap mental leadership. Bahkan nggak punya pengetahuannya barangkali. Ya. Jadi seperti itu. Jangan pernah menganggap orang lain, walaupun dia anak buah kita, walaupun secara grade rendah, office boy misalkan, driver, security, itu dianggap tidak punya sikap mental leadership. Jangan. Ya. Ingat, tadi apa? Seorang leader, ya, yang mempunyai sikap mental leadership yang bagus, ya, itu harus bisa menerima keberagaman. Ya, bukan menuntut keseragaman. Ini sangat penting, ya. Nah, sekarang faktanya bagaimana? Kalau Bapak Ibu dihadapkan kepada hal seperti ini, mau pilih yang hijau atau yang pilih yang biru? Ya, leadership-nya baik, tapi manajerialnya lemah. Atau leadership-nya lemah, manajerialnya baik. Mau pilih yang mana? Saya nggak sengaja saya bikin pilihan yang buruk semua ini, ya. Saya lebih suka bicara yang pahit-pahit aja daripada yang manis-manis, gitu ya. Fakta, ya. Karena bagaimanapun juga tim itu nggak pernah dibilang cocok sesuai. Kenapa? Ukurannya kita sih, ya. Selalu kita yang dijadikan, kita sebagai pimpinan, sebagai bos, gitu, sebagai atasan yang dijadikan patokan, begitu, ya. Seperti itu. Nah, kalau ada pilihan kayak begini,
Ya, mau pilih yang mana? Ya, ya, saya sarankan dua-duanya diambil. Ya, dua-duanya dipilih. Ya, kenapa? Karena tadi ya saya bilang ini di depan kita ada pilihan dan pilihan itu buruk semua menurut kita. Tapi kita harus ambil pilihan yang terbaik dari yang buruk itu tadi. Ya. Nah, itu harus kita ambil dua-duanya. Jadi manfaatkan semua potensi baik itu yang plus ataupun yang minus itu harus kita ambil, harus kita akomodir, kita ambil ya. Kenapa? Pilihannya bukan memilih yang menentukan yang hijau atau yang biru ya, tapi challenge-nya adalah ya bagaimana kita menggabungkan kedua hal tersebut, semua itu kita gabungkan, kita kelola dengan baik ya untuk menjadi pilihan yang dua-duanya baik dan kuat gitu ya. Nah, itu yang sebaiknya harus dilakukan ya. Jadi jangan selalu norma pribadi dijadikan patokan. Tidak. Kalau sikap leadership itu adalah normanya adalah kolektif, bersamaan ya. Jadi jangan bicara bagus hanya untuk orang lain tapi tidak berlaku buat diri sendiri. Ya, itu bukan sikap mental leader yang baik. Ya. Nah, menggunakan masing-masing secara tepat dan bijak itu kata kuncinya. Ya. Nah, kalau bicara soal secara tepat, ini artinya apa? Artinya ini berhubungan dengan kompetensi berbahasa. Ya, tentu bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali yang tadi saya sampaikan karena lemahnya kompetensi berbahasa, maka sikap mental leadership juga ikut terpengaruh. Ya, tadi di awal saya udah kasih contoh misalnya, kasih sebuah challenge. Ketika saya minta seseorang coba bikin kalimat perintah, artinya kalimat yang berasal dari manajerial. Ya, ada perintah dan instruksi, sebuah kalimat. Tapi coba kalimat tersebut juga bisa dijadikan sebagai kalimat yang sesuai untuk sikap mental leadership. Bagaimana? Banyak yang nggak bisa. Padahal dia tiap hari kasih perintah, gitu ya. Tapi tidak bisa mengenali apa yang diomongkan, apa yang diperbuat. Itu kan berarti ngebeo lah istilahnya ya. Ya, coba mungkin teman-teman Bapak Ibu sini ada yang tahu bisa kasih contoh kalimatnya. Ya, saya kasih contoh misalnya begini. Ini seorang pimpinan kepada timnya, ya. Misalnya ketika ada meeting one on one gitu ya. Misalnya Pak Miki misalnya saya bilang ke Pak Miki, ya, proyek A kira-kira kapan selesai? Saya ingin baca laporan. Itu apa? Itu manajerial. Kalau leadership bagaimana? Tambahkan kalimat tadi, tambahkan dengan kalau ada masalah, kita duduk bareng, kita bahas bareng. Kalau ada masalah, kalau ada hambatan, Bapak butuh bantuan apa? Ya, nah itu leadership. Jadi kalimat secara manajerial dilengkapi dengan kalimat secara leadership. Itu menggambarkan orang itu ngerti tentang leadership. Ya. Dan itu bisa dikenali orang melalui kemampuan, keunggulan berbahasa. Ya, ya. Itu contoh-contoh. Ya, itu contoh-contoh dari sikap mental leadership. Ya, dalam interaksi komunikasi misalnya. Jadi kalau ada pimpinan yang bilang kamu ngerti nggak sih bikin format surat ini itu misalnya, ya. Tadi sekali lagi saya ingatkan, ya, jangan pernah menganggap orang lain itu nggak ngerti apa-apa, ya. Apalagi orang itu direkrut dengan CV yang kita udah tahu pengalaman kerjanya udah berapa tahun gitu ya. Tapi sekonyong-konyong dibilang kamu nggak ngerti apa-apa ya bikin surat kayak begini, ya. Itu udah buruk ya, udah buruk. Bukan hanya leadership yang rusak, tapi manajerialnya juga sudah rusak.
ya. Apalagi kalau dia punya legitimasi dalam satu organisasi. Nah, itu udah nggak bagus itu, ya. Nah, jadi kemampuan dalam kompetensi berbahasa itu adalah hal pertama yang bisa yang bisa dipahami oleh tim, ya, yang bisa dipahami oleh tim. Jadi anak buah kita atau rekan kerja kita akan menilai kita itu punya sikap mental leadership yang baik atau tidak dari bagaimana cara kita mengungkapkan komunikasi kita, bahasa kita, ya. Makanya bukan suatu alasan. Ya, ini kita lihat ya, ini bagian kompetensi ya. Pak Dwi, Bu Elis pasti udah hafal bagian seperti ini. Ini Pak Yunus yang bikin ya. Nah, lihat, ini semua kompetensi ya. Kemampuan berbahasa itu melingkupi semua kompetensi lainnya. Artinya apa? Peran berbahasa itu sangat penting. Ya. Kita kan selama ini udah menganggap lumrah, bahkan membenarkan sesuatu yang salah secara bahasa, ya kan? Ya, dalam hubungan industri istilah pesangon itu udah salah, tapi kita ngerti lah apa itu pesangon, begitu, ya. Nah, itu contoh-contoh, ya. Ya, saya pernah di pertemuan sebelumnya juga saya pernah bilang bagaimana kesalahan dianggap sebagai sebuah kebenaran, gitu kan? Ketika si bapak menyuruh anaknya, "Nak, belikan ke warung aqua," gitu ya, air aqua, gitu kan. Si anak ke warung bilang ke tukang warung, "Beli aqua." Dikasihnya apa? Merek Le Mineral misalkan atau Fit. Dikasih, dibayar. Sampai rumah si bapak terima dan diminum. Nggak ada masalah. Dianggap benar. Ya. Itu kesalahan yang dianggap benar. Ya, entah bilang aqua itu adalah merek atau maksudnya air mineral. Ya. Nah, ini dalam pengungkapan juga, dalam berkomunikasi di hubungan kerja antara atasan bawahan, ini juga banyak kesalahan-kesalahan yang dianggap benar. Ya. Nah, lebih parah lagi kalau si anak buahnya mengoreksi atau meminta kejelasan, ya, nah si pimpinannya malah nggak terima, ya, malah nggak terima. Ya, nah ini yang terjadi. Jadi antara manajer dengan leadership itu nggak seimbang, ya. Nah, saya selalu di beberapa pertemuan, ayo belajar kompetensi berbahasa yang baik. Banyak nih metodenya yang sampai saat ini yang untuk di kita lebih metode yang lebih ampuh, ada menggunakan 5W 1H, ya, atau menggunakan konsep SMART, ya. Dan ini terpakai semua, mulai dari bikin visi misi, company objective sampai job description, ya, job analysis, ini kepake semua ini, ya. Nah, coba dibiasakan, dipelajari kembali, ya. Jadi untuk punya sikap leadership yang baik, jangan lupa ya, kompetensi berbahasa itu nomor 1. Kenapa? Karena itu yang akan didengar, diketahui oleh orang lain. Orang lain nggak akan tahu apa isi otak kepala kita, apa isi hati kita. Mereka hanya tahu apa yang diucapkan kita, apa yang diperbuat kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi antara manajer dengan leader, ya, kita sebut aja seorang manajer itu pimpinan, tapi seorang leader juga seorang pimpinan juga, hanya bedanya apa? Sikap mentalnya, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya posisi sebagai pimpinan, ya, tolong berhati-hati, ya, tolong berhati-hati, bagaimana jangan sampai memperlakukan orang lain itu berbeda dengan memperlakukan diri sendiri. Ya, tadi saya bilang bahwa ini suatu saat kalau sudah jadi tanda tanya, sudah jadi akumulasi yang tidak terkendali, ini akan jadi masalah baru, ya. Karyawan resign, karyawan pergi, padahal kerjaannya bagus, gajinya bagus, achievement banyak, begitu ya. Tapi kok bisa pergi gitu kan? Ya, dan lebih tanda tanya lagi, dia pindah ke tempat kerja yang lain,
yang berikutnya dengan gaji lebih rendah, dengan jabatannya lebih turun, tapi kok dia mau ke sana gitu. Ya, itu sebenarnya sebuah pukulan, ya, sebuah teguran, ya. Nah, jadi pimpinan tolong pahami dan hati-hati ketika memperlakukan tim, ya, juga memperlakukan diri sendiri. Karena kalau dia nggak bisa memperlakukan diri sendiri dan timnya, ya maka lingkungan kerja kita juga akan merasakan itu, ya. Jadi jangan sampai terjadi konsep yang tadi namanya first person, hanya berlaku buat orang lain. Dan itu hanya berlaku kalau buat pada dia sendiri. Tapi ketika dia melakukan itu kepada orang lain, masa bodoh. Ya, masa bodoh. Ada yang begini, ada yang bersikap begini. Kalau orang lain atau timnya melakukan tindak leadership yang tidak sesuai norma dia, nah selesailah dia udah. Ya, dianggap nggak kompeten lah, dianggap nggak punya sikap leadership lah, macam-macam. Tapi kalau dia yang melakukan itu dan ditegur oleh lingkungannya, oleh timnya, dia bisa jawab apa? Oh, ini inovasi, ini varian, kamu harus pelajari itu. Jadi dia selalu bisa ngeles gitu ya, bisa ngejawab. Nah itu udah kelihatan sekali sikap mental itu nggak baik. Ya, dan saya cuma bilang bersyukur kalau Anda tidak dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu, ya. Lebih baik cari kondisi, ya, supaya Anda tidak dipimpin oleh orang tersebut, atau Anda berusaha perbaiki dia, walaupun dia secara organisasi, secara grade dia adalah atasan kita, ya. Itu sebabnya di dalam SDM itu kita mengenal yang namanya people development sekarang, bukan lagi reward and punishment, bukan, itu udah nggak berlaku. Kita di SDM itu sudah mengenal people development, ya. Nah, ini dia. Ini ada beberapa kutipan yang bagus, ya. Jadi good leadership itu require you to surround yourself with people of diverse perspective. Jadi kalau sikap mental leadership yang baik itu harus bisa menempatkan Anda di lingkungan orang-orang yang berbeda perspektif, ya, yang mungkin tidak selalu setuju, tidak selalu sesuai dengan cara pandang Anda, dan mereka tidak akan pernah takut dengan Anda atau tidak pernah takut terintimidasi oleh Anda. Itu dia, ya. Dan kemudian secret to success is good leadership, and good leadership is all about making the life of your team members better. Jadi kalau leadership yang baik itu akan membuat tim kita itu menjadi lebih baik dan lebih hidup, bukannya menderita, ya, bukannya bingung, ya. Nah, ya, jadi karena leadership itu apa? Leadership itu tentang apa? Tentang people motivating people, ya, tentang orang yang memberikan motivasi kepada orang lain, ya. Ya, tujuannya memang cuma satu, kembali ke manajerial, to get the job done. Gitu. Dan untuk itu, you have to be people center, ya. Dan untuk bisa menjadi seorang yang leadership yang baik, Anda harus jadi teladan, people center, ya. Nah itu dia. Jadi di sini banyak kesalahan yang suka. Nah ini saya coba simpulkan. Misplaced, ya, misuse dan misunderstood antara manajerial dengan leadership, ya. Kadang-kadang tadi saya bilang leadership dipakai sebagai manajerial atau manajerial dipakai sebagai leadership, nggak pada tempatnya, ya, nggak pada tempatnya. Dan ini ciri-cirinya sudah saya jelaskan, saya tuliskan. Silakan identifikasi pimpinan-pimpinan Anda punya perilaku kayak begini apa enggak? Atau tim Anda punya perilaku seperti ini apa enggak? Ya, nah silakan. Itu bisa diidentifikasi. Ini ada saya ambil dari kumpulan beberapa keilmuan psikologi dan leadership juga. Nah, bagaimana atmosfer leadership yang baik? Itu visinya harus jelas. Ya, visinya harus jelas. Termasuk juga dalam hal rekrutmen. Ya, kalau ada seseorang dituntut punya leadership begini begitu, udah
tuliskan belum dalam visi, ya, dalam company objektif, ya, sampai jadi kompetensi untuk rekrutmen. Udah dituliskan belum? Kalau belum, ya, tapi di tengah jalan dituntut, nggak fair itu. Ya, perbaiki, ya, pernyataan visinya perbaiki, ya, destination statement-nya juga harus perbaiki. Yang kedua, membangun kepercayaan. Ya, kepercayaan ini harus saling diberikan. Nah, membangun kepercayaan itu nggak bisa satu arah, ya. Jadi membangun kepercayaan, jadi orang kita diberikan kepercayaan, tapi kepercayaan yang diberikan jangan disalahgunakan atau jangan disalahartikan, ya. Kemudian menghadirkan kegiatan untuk keterlibatan bersama, ya, bukan keterlibatan yang dipimpin. Memang memimpin itu perlu. Makanya tadi saya bilang manajerial itu perlu, ya, tapi juga harus diimbangi dengan leadership. Ya, itu harus seimbang. Budayakan sikap menghargai, respect, bina kompetensi, dan selalu dilakukan evaluasi kalibrasi. Ya, jadi yang pertama itu visinya dulu jelas. Ya, di slide terakhir ini sengaja saya tampilkan ada beberapa orang dengan warna-warna berbeda. Bapak Ibu lihat di situ ada berapa orang? Ada 5 orang atau ada 4 orang? Ya, menurut Bapak Ibu dari 5 orang ini, ya ini walaupun orang-orang kan, warna yang paling jelek yang mana, Bu? Pak? Ya, pilih warna yang paling jelek yang mana tuh kira-kira? Oke, anggaplah kita warna hitam lah yang paling jelek, ya. Tapi itu tim kita, itu rekan kerja kita, itu atasan kita. Terus apa karena jelek nggak diperlukan? Nggak, tetap diperlukan. Ya setidaknya supaya kita tahu yang jelek yang mana, yang bagus yang mana gitu ya. Ya, jadi walaupun jelek, walaupun buruk, tetap diperlukan. Ada manfaatnya. Ya, nggak ada yang nggak ada bermanfaat. Semua bermanfaat. Ya, jadi jangan dibuat, oh itu dia jelek, dia nggak punya sikap mental leadership yang baik. Jangan bilang begitu. Ya, tadi saya udah ingatkan, setiap orang punya sikap mental leadership, walaupun sekecil apapun. Ya, itu masalah pengalaman aja, masalah kesempatan. Ya, jadi dari warna-warni itu coba kan bagus kita punya banyak warna, ya, kita harus bisa menerima keberagaman, bukan keseragaman. Semuanya harus saya senang warna hijau, saya semua harus hijau. Itu bukan leadership, itu sikap mental leadership, nggak bisa begitu. Itu manajerial, benar. 1 menit lagi Pak Hidayat, mohon ya, maaf. Baik, itu manajerial, tapi bukan leadership. Jadi tolong pikirkan baik-baik. Dan bagaimana kita mau mengelola tim kita. Ya, oke, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pesannya satu, jangan pernah remehkan orang lain, walaupun kita anggap punya leadership yang kecil, yang rendah. Yang kedua, terutama bagi para pelaku, pembicara, penggiat leadership, mulailah dari diri sendiri, ya, sebelum bisa menginfluence orang atau memimpin orang. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman pembelajar. Saya kembalikan ke Bu Elis. Ya, masih ada waktu sebetulnya Pak. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Ya, menarik sekali apa yang sudah Bapak sampaikan ya terkait dengan manajerial versus leadership ya Pak ya. Ternyata keduanya tuh memiliki perbedaan ya, baik dari sisi tindakannya, dari sisi fungsinya ya Pak ya, karakteristiknya. Kemudian juga Bapak tadi jelaskan dari sisi posisinya, perannya bahkan ya, dan model kepemimpinan, dan sekaligus resikonya juga berbeda ya Pak ya. Iya. Pengambilan keputusan dan resikonya juga masing-masing berbeda. Betul. Tapi keduanya diperlukan oleh organisasi karena memang keduanya menjadi penting gitu. Apalagi kalau digabungkan antara seseorang yang memiliki fungsi manajerial sekaligus punya kepemimpinan, begitu ya, itu menguntungkan organisasi. Pak Hidayat,
kita masih punya waktu ya panjang sampai jam 11.45 ya. Nanti kemudian kita bisa istirahat. Di sini saya memberikan waktu sesi tanya jawab ya kepada beberapa peserta yang hadir. Kami persilahkan untuk kita sharing, kita saling berbagi dan mempertajam mungkin ya, mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hidayat bahwa ternyata manajerial dan leadership itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang sudah siap dengan pertanyaannya bisa raise hand atau membuat di sini di chat room menyampaikan pertanyaannya. Silakan pada teman-teman. Ya, masih saya berikan waktu, mungkin masih mencatat begitu, tapi sambil mengisi ya Pak Hidayat dan Niki. Tadi saya tertarik sih dengan apa yang disampaikan Pak Hidayat ya, karena beliau memang sangat tajam gitu ya, dan memang jam terbangnya udah banyak nih, jam terbangnya lama sekali ya Pak ya. Pak Hidayat sebagai apa namanya, direktur di salah satu perusahaan ya, HR itu menjadi suatu yang biasa dalam kehidupan Pak Hidayat ya. Nah, saya tadi mencatat nih ya, ada beberapa yang menjadi satu ketertarikan ya Pak ya, bahwa ciri-ciri manajerial jelas di sana dia mengarahkan gitu ya, one direction di situ. Oke, kemudian juga dia memberikan tujuan. Nah, di sana ada keragaman ya. Nah, tapi bekerja berdasarkan job desk ya. Nah, kalau kita lihat job desk di sini ya, dan yang tadi Bapak jelaskan bahwa di dalam struktur organisasi manajer itu berada di dalam range ya antara low level dengan top level gitu ya Pak ya, tengah-tengah kan manajer ya. Tetapi kalau lihat tadi apa namanya, leadership itu dia berada di setiap struktur organisasi ya Pak ya. Dari staff oke, ada di sana, dan dia sampai CEO. Karena nuansanya ya, kalau leadership ini kan tentang bagaimana dia memimpin gitu ya. Dan di situ ada nuansa apa ya? Influencer, dia memberikan pengaruh ya. Dan di situ ya terlihat sekali bahwa leadership itu diukur dari kualitas individual, Pak, dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang-orang yang mengikutinya. Gitu ya, Pak ya, nampaknya. Iya. Nah, itu yang menarik gitu ya. Nah, tolong dong Pak ceritakan pengalaman real Pak Hidayat ya di beberapa perusahaan yang sudah Bapak gawangi begitu ya. Seringkali menemukan yang model mana ini gitu ya. Karena tentunya leadership ini penting di dalam membuat atau membangun teamwork yang efektif, Pak. Begini, kalau saya berikan jawaban dari kondisi yang paling pahit dulu. Tadi saya bilang, yuk kita bicara yang paling ya, bicara pahit-pahit dulu ya. Ya. Kalau saya akan memilih dari jalur manajerial dulu, ya, dari manajerial dulu. Tapi kalau saya tetap percaya tadi bahwa setiap orang itu dilahirkan sudah punya sikap leadership-nya masing-masing, ya, seberapapun kecilnya, sehingga kalau saya tidak akan khawatir, ya, kalaupun dia datang dengan dari lebih dominan manajerial, ya, tinggal leadership-nya mereka kita motivate untuk berkembang lebih baik lagi, seperti itu, ya. Selalu ada apa namanya, berprasangka baik dan ada willing, ada keinginan untuk mendevelop diri sendiri dan tim kita, begitu Ibu. Gitu ya Pak ya. Baik ya. Pak. Ya, lanjut di sini ada pertanyaan dari Ibu Wulan Pak terkait dengan lebih efektif mana
dari pengalaman Bapak ya, oh hampir sama ya pertanyaannya ya. Pengalaman Bapak dalam hal mana yang lebih efektif ya, manajerial atau leader yang direkrut dari dalam atau direkrut dari eksternal? Nah, apa diukur dengan KPI yang sama? Gitu Pak, kira-kira pertanyaan dari Ibu Wulan. Silakan Pak Hidayat. Kalau bicara KPI, beda. Harus dibedakan. Harus ada stressing, ada penekanannya. Dan itu harus berbeda. Ya, jadi kalau pertanyaan pertama direkrut dari manajerial atau leader, itu tadi saya sudah jelaskan. Tapi kalau bicara KPI, itu harus dibedakan. Ya, kenapa? Kalau nggak dibedakan, ya nanti bagi si pelaku atau orang yang kita harapkan untuk tumbuh kembang itu, dia nanti nggak akan ngerti. Ya, atau jadi kita kalau membuat KPI sebagai guidance itu kita harus jelas. Ya, ini leadership atau manajerial. Ya, ranahnya yang mana begitu. Dan bila perlu spesifik, ya kami mengharapkan Anda untuk manajerial tumbuh 80%, leadership berapa 90%, ya dengan kriteria ini nanti indikatornya dan lain-lain. Itu harus dibedakan, ya harus dibedakan. Nah betul ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang apa yang common, artinya banyak terjadi tapi nggak tuntas. Ya nggak tuntas. Kenapa nggak tuntas? Karena dianggapnya sama aja gitu. Jadi membuat KPI atau visi atau goal untuk mendevelop seseorang bagus di ranah manajerial dengan ranah leadership, tapi KPI-nya nggak menjelaskan perbedaan itu. Ya, nah itu jangan begitu, ya jangan begitu. Tapi itu pun masih lebih baik daripada ada juga perusahaan yang tidak membuat KPI-nya nggak jelas, ya. Tapi kalau harus dibuat terpisah, dibedakan maksud saya, ya harus dibedakan, ya begitu. Gimana Ibu Wulan sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat, ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari, terima kasih Bu Wulan. Nah, kemudian ada disambung pertanyaan dari Pak Cerah di sini, ya. Terima kasih Pak Hidayat. Model kepemimpinan, ya pertanyaannya itu, model kepemimpinan atau manajerial mana yang lebih efektif? Atau kombinasi supaya KPI tercapai. Kemudian bagaimana menghadapi atasan yang memiliki kompetensi di bawah kita? Gimana caranya menurunkan turnover karyawan? Itu pertanyaannya Pak, silahkan dijawab. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Bicara soal KPI, indikator, goal, ya, visi itu harus dibedakan, harus dibuat terpisah. Jangan dibuat dalam satu, ya. Jadi kalau misalnya Pak Cerah mau mereview saya, ya, Pak Cerah ingin tahu tingkat manajerial saya, skill manajerial saya, dan skill leadership saya seperti apa, ya itu Pak Cerah harus membuat guidance-nya berbeda, ya yang tentang manajerial, tentang leadership, ya jangan dibuat menjadi satu begitu, ya. Jadi nanti ketika scoring akan jelas, oh Pak Hidayat ini kamu manajerialnya bagus, oke, tapi leadership-nya nggak bagus, ya, atau belum sampai nilai minimal, ya ininya belum efektif, ya itu harus dibuat, ya. Jadi harus dibuat seperti itu. Repot dong, iya memang repot. Bikin dua itu tuh repot, ya. Bikin dua itu repot, ya makanya kerjaannya SDM tuh ya memang harus bisa mengidentifikasi, sebisa mungkin harus bisa identifikasi. Jadi untuk mengaksesnya kita harus bikin dua panduan, nggak bisa dibikin satu, ya. Dulu ya, oke, ini berbagai pengalaman. Dulu saya bikinnya memang hanya satu, begitu. Mungkin saya sebagai konseptor dulu saya ngerti gitu ya. Oh, nomor 1 sampai nomor 10 ini untuk manajerial, 11 sampai 15 ini untuk leadership, 16 sampai 20 saya sebagai konseptor ngerti.
saya sosialisasikan kepada orang. Tapi ketika di pelaksanaan, yang melaksanakan itu eksekutornya mungkin manajer-manajer itu kan isi kepala saya belum apa yang saya jelaskan itu kan belum tentu bulat-bulat 100% persis eksak dipahami oleh kepala masing-masing. Ya. Mungkin mereka mengerti, tapi mereka mengerti dengan jalur pemahamannya masing-masing. Nah, itu kan tanda-tanda mulai deviasi gitu, mulai penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu jadi itu penyimpangan-penyimpangan itulah asal mula dari tidak tercapainya apa yang kita inginkan, apa yang si konseptor siapkan. Ya, jadi sekali lagi KPI, visi, indikator itu harus dibuat terpisah sehingga nanti waktu assessment scoringnya kelihatan. Ini kamu masih kurang ini, kamu udah lebih ini dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana menghadapi atasan ya, atau bawahan atau teman kerja yang memiliki kompetensi di bawah kita, ya gimana cara itu tadi saya sudah bilang kalau kita apa namanya menghadapi atasan yang oh ini khusus atasan ya, oke. Saya cuma bilang saya bilang begini ya, menjawab pertanyaan ini bagaimana menghadapi atasan yang kompetensinya di bawah kita. Nomor satu, kalau saya yang utama adalah saya akan hidupkan atau lebih besarkan sikap mental leadership saya dalam memperlakukan atasan tersebut. Maksudnya, ya udahlah kalau dia emang kompetensinya udah nggak kita tunjuk juga emang udah rendah gitu ya, nggak usah lagi kita ngomong bapak tuh nggak ngerti apa-apa, jangan ngomong gitu. Tapi kita develop dia, ya kita develop dia dengan cara kita sebagai bawahan atau kita sebagai rekan kerja atau kita sebagai atasannya dia, ya. Jadi jangan menghakimi. Ingat tadi sikap mental leadership apa? Mau menerima keberagaman, ya. Orang senang berada di sekitar kita, walaupun mereka tahu kita berbeda visi, berbeda insight, dan mereka tidak merasa takut karena berbeda, dan tidak merasa akan diintimidasi karena otoritas. Kita punya otoritas untuk itu padahal, ya. Nah itu dia, ya. Jadi memang ada, ya. Saya juga sering menemukan ada atasan. Ya, ini info aja. Saya berapa kali meng-SP3 dan mengeluarkan surat PHK orang yang nerima saya, yang perjanjian kerjanya itu ditandatangani oleh dia, saya, tapi saya PHK. Ya, emang nggak perlu sikap mental yang kuat, gitu ya. Ya, tapi itu dia. Kita harus jangan dalam kondisi kayak pertanyaan ini. Tolong dijaga, utamakan sikap mental leadership dibesarkan dulu, ya, manajerial di belakangnya, ya begitu Pak Cerah. Kemudian bagaimana cara menurunkan turnover karyawan? Ya ini nanti ini bicara soal retensi, berarti ini kan ini akan jadi apa? Salah satu potensi yang menyebabkan karyawan itu nggak betah. Padahal karyawan itu achievement-nya bagus, gajinya tinggi, fasilitasnya oke, ya. Lebih menyakitkan dia pindah ke perusahaan lain, gajinya lebih rendah, jabatannya lebih rendah, tapi dia mau. Ini kan jadi pertanyaan, ya. Ini manajerial, ya. Ini masalah manajemen, bukan manajerial. Ini masalah manajemen, tapi juga leadership juga, ya. Nah itu dia. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada, jadi zaman sekarang kalau ada tim kita yang keluar, jangan selalu nyalahin, emang dia nggak beres. Tapi benar tanya dulu, ada apa dengan saya? Harus begitu. Dan banyak kasus yang saya temukan ketika saya kehilangan high potential, ya, ketika saya kehilangan high potential, saya selalu turun, datang itu unit bisnis tersebut. Ya, saya duduk sebulan 2 bulan di perusahaan itu. Ya, saya perhatikan, oh ya ternyata sih, iya benar. Ternyata masalahnya dari atasannya, gitu. Jadi
turnover itu ada banyak sebab, ya, ada banyak sebab. Nanti kita akan bahas lagi, ya, di kesempatan lain. Demikian, Pak Cerah. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Pak Cerah, semoga menjawab apa yang Bapak tanyakan tadi. Ya. Nah, sudah Bu, terima kasih Pak Hidayat. Ya, sama-sama Pak Cerah. Matur nuwun Pak Cerah, dan suasana di luar tetap cerah Pak. Ya, baik Pak Hidayat, ada satu Pak sebelum kita akhiri acara ini, gitu ya, sesi ini. Ya. Saya boleh tanya juga ya ke Silakan. membuat ini Pak, apa namanya, penegasan, apakah betul begitu ya? Kalau dilihat dari karakteristik tadi ya, kemudian fungsi-fungsi antara manajer dengan leader gitu kan, jelas ada perbedaannya. Kalau manajer mengarahkan, gitu ya Pak ya. Dan kalau leader ini mempengaruhi. Ya, tentu dua-duanya punya tugas yang sama untuk mencapai tujuan dari organisasi, tujuan perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat gaya kepemimpinan, ya, apakah memang kalau manajer tuh lebih suka kepada, lebih pas gitu, maksudnya bukan lebih suka, lebih pas kepada gaya kepemimpinan yang transaksional gitu ya, karena dia ada tugas tanggung jawab, semuanya ada tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau yang manajer lebih kepada ada atasan bawahan, kemudian ada tadi direction, tentu ada reward and punishment-nya gitu ya Pak ya. Sementara kalau leader gitu ya, dia lebih mempengaruhi, dan tentunya gaya kepemimpinan atau mode kepemimpinannya adalah lebih kepada transformasional. Apakah kira-kira begitu Pak Hidayat? Iya, itu idealnya memang, saya bilang idealnya memang seperti itu, harus seperti itu. Tapi jangan lupakan juga ya Bapak Ibu, bahwa yang namanya organisasi itu ada 5 acuan referensi mendesain sebuah organisasi. Ya, salah satunya adalah budaya atau culture. Ya, di mana budaya ini menempati posisi, walaupun dia posisi nomor 3, ya, kalau pernah lihat pembahasan saya sebelumnya tentang desain organisasi, budaya ini ada posisi nomor 3, tetapi dalam keadaan tertentu dia bisa jadi nomor 1. Nomor 1 itu apa? Visi, ya, visi organisasi. Visi itu kalau negara itu sama dengan ideologi, ya, visi dan company objective itu kalau disandingkan, saya analogikan dalam sebuah negara itu adalah ideologi, ya. Nah, nomor 3-nya itu adalah setelah visi, nomor 2 adalah alat dan teknologi, nomor 3 adalah budaya. Tapi budaya bisa jadi nomor 1, bisa mengalahkan ideologi, ya. Kenapa? Ya, sifat dasar manusia. Saya nggak bilang jelek, tapi menjadi jelek dalam kenyataannya. Ketika orang udah terima duit, orang terima uang, gaji, ya, maka yang memberi gaji akan bersikap, kamu udah terima uang gaji dari saya, lakukan apa yang saya mau. Yang mau tuh ya yang baik-baik, termasuk juga yang melanggar aturan, ya kan? Yang terima gaji karena takut kehilangan gaji, takut kehilangan pekerjaan, iya aja deh. Tahu dia melanggar. Walaupun tahu juga kata agama itu memakan uang haram istilahnya. Ya, dinafkahkan buat anak istrinya. Ya, ini budaya. Ya, dan budaya itu jadi langgeng. Tadi saya bilang akhirnya menjadi sebuah pembenaran. Ya kan? Ya. Dan ini bukan terjadi di Indonesia aja. Di mancanegara juga terjadi sama seperti itu. Sikap mental manusia seperti itu. Ya. Nah, itu jangan terjadi. Saya mungkin orang yang berkhayal, seperti John Lennon, ya. Cobalah, yuk, orang SDM jangan punya sikap mental kayak gitu. Ya, dengan alasan takut nggak punya gaji, mengiyakan pelanggaran. Makanya tuh teman-teman hubungan industri akhirnya apa? Repot kan mereka. ya, kasihan kan teman-teman yang di hubungan industri, ya kan? Hanya apa? Konflik kepentingan pribadi, ya kan? Begitu. Ditambah ketidaktahuan,
Ya, ketidaktahuan siapa ya? Siapa yang tidak tahu tentang aturan? Ya itu yang tidak tahu jadi korban. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Elis tadi. Jadi budaya di situ. Jadi begini deh. Saya coba ingatkan begini. Saya ingatkan. Boleh kita sebut aja 80% dari kehidupan berorganisasi kita di perusahaan, di tempat kerja, itu didominasi kuat oleh manajerial dibandingkan leadership. Ya kan? Ya. Iya, pasti saya menduga begitu. 80% pasti didominasi oleh kekuatan manajerial dibandingkan leadership. Ya. Nah, jadi bagaimana ya? Yuk coba kita bisa survive, bisa bertahan, nggak cuma dengan manajerial juga, tapi juga dengan leadership juga. Ya, itu harus kita sadari. Ya, makanya ini buat teman-teman, kalau di LinkedIn itu saya suka bilang buat fresh grade atau job seeker, terutama yang dari SDM, ya. Kalau cari kerja, ya jangan punya sikap mental yang kayak gitu, ya. Nanti udah jadi terima kerja datang pagi pulang sore, akhir bulan tunggu gaji, akhir tahun tunggu bonus, ya. Nah, cuma begitu aja, tapi leadership-nya nggak ada, ya. Apalagi sampai mengiyakan apapun itu, terutama yang melanggar, ya. Jangan. Baik. Gitu. Ya, oke lah itu bahasa agama, makan uang haram di istilah bahasa agama lah. Tapi yang Baik. pasti ada karyawan yang menderita. Gitu. Coba kalau kita diperlakukan di posisi itu nggak mau kan? Ya. Nah ini sekali lagi budaya, ya culture di salah satu referensi berdirinya organisasi perusahaan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Sharingnya bagus sekali. Ini semua esensi yang kami dapatkan, Pak. Ya, jadi kalau dari apa yang Bapak sampaikan semua fokus kepada kompetensi, kemudian bagaimana pengembangan diri yang terkait dengan value yang ada di setiap individu gitu ya Pak ya. Kalau ada bisa saya highlight sedikit saja bahwa kalau kita mengingat kemarin Pak Sorchan sudah panjang lebar mengajak kita untuk terus self improvement gitu ya. Dan tentu kita yang hadir di sini ingin dong terus-menerus menjadi pemimpin gitu ya, baik di lingkungan kecil kita ya maupun di lingkungan sosial yang lebih luas lagi dan di perusahaan kita tentunya, bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah keputusan ya Pak ya. Dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal ya dalam diri kita, dalam diri seseorang, yang itu menjadi bagian dari self improvement. Itu kata Pak Sorchan ya. Tapi menurut Kenneth Blanchard ya Pak ya, bahwa dalam bukunya yang pernah saya baca ya, bahwa kepemimpinan itu dimulai dari dalam hati ya dan keluar untuk melayani dan mengelola mereka yang dipimpinnya. Gitu kira-kira ya Pak ya. Ya, sekali lagi kita beri aplaus dong untuk Pak Hidayat Mufti. Terima kasih atas ilmunya, ini esensial semua Pak ya. Terakhir mohon closing statement dari Pak Mufti untuk kita semua. Mudah-mudahan semua ini menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi apapun peran posisi kita dalam organisasi, entah kita sebagai pimpinan, sebagai anak buah atau sebagai rekan kerja, ya, yuk kita kedepankan, ya, kita kedepankan sikap mental leadership yang baik, ya. Untuk bisa itu kita harus banyak belajar, jangan takut dan jangan malu untuk belajar, bertanya. Termasuk bertanya atau belajar kepada orang yang kita anggap grade-nya secara job grade itu rendah, kepada OB, driver, ya. Kalau kita membatasi lingkungan hidup kita hanya di level manajer aja, gitu, kita nggak akan tahu bagaimana triknya minum kopi panas itu dari driver. Itu pengetahuan loh. Ya. Jadi jangan pernah membatasi diri, ya.
baik pengetahuan, sikap, perilaku, ya, dan harus ada jujur. Tadi kompetensi bicara soal attitude, ya, kejujuran, jujur pada diri sendiri, ya, berani lepas dari konflik kepentingan untuk diri sendiri. Itu step awalnya. Itu dia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hidayat Mufti. Dan waktu sudah menunjukkan jam 11.47 ya. Dan kita akhiri di sesi kelima ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi keenam dan Pak Miki yang akan tampil mengisi ruang kita ini. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan sahabat semua yang hadir di dalam event ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita obrolkan, kita diskusikan, memberikan insight lebih, ya, memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan menjadi bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih. Sampai ketemu nanti jam 1 di sesi bagaimana Pak Miki akan menyampaikan 3 pilar HR di dalam era digital ini. Terima kasih dari saya. Selamat siang, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Miki. Ya, sama-sama. Teman-teman semua, terima kasih. Kebanyakan ribetnya tuh internet keluar.